إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, terutama nikmat kesehatan, waktu luang. Dua nikmat yang banyak kita lalaikan. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai dari kedua nikmat ini, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Banyak orang yang diberikan kesehatan namun tidak diberi waktu luang, mereka sibuk dengan dunianya. Banyak orang yang diberikan waktu luang namun tidak diberikan kesehatan. Maka yang diberikan kedua-duanya ini telah diberikan sesuatu, dua hal yang paling berharga di dunia, maka wajib kita syukuri. Kemudian nikmat berikutnya, nikmat yang terbesar adalah nikmat iman serta nikmat taufik, sehingga kita bisa melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua berkat taufik dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat beliau. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang fikih al-asma al-husna dari kitab Fiqhul Asma'ul Husna yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita masuk ke pembahasan tentang dua nama Allah, Ar-Razzaq dan Ar-Raziq. Ar-Razzaq dan Ar-Raziq, yang maha pemberi rizki. Waqad warada ismullahi Ar-Razzaq fi mawadhi'a min Al-Qur'anil Karim. Nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq disebutkan di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-58, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang maha memberi rizki. Kemudian dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-11, wallahu khairur raziqin. Nah, Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Kemudian dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-58, wa innallaha huwa khairur raziqin. Kemudian dalam surat Al-Maidah 114, warzuqna wa anta khairur raziqin. Berilah kami rizki ya Allah Subhanahu wa ta'ala, Engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki. Kemudian nama Ar-Raziq disebutkan secara khusus dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang disahihkan oleh para ulama, diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Sebagian ulama mengatakan hadis ini hasan, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika sebagian para sahabat mendatangi beliau, kemudian para sahabat berkeluh kesah, mengeluhkan tentang tingginya harga di pasar. Ghala as-si'ru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi lonjakan harga pasar di zaman Rasulullah SAW, jadi harga tinggi sekali. Faqalu ya Rasulullah, maka para sahabat datang kemudian berkata, wahai Rasulullah, lau sa'arta, andai kata engkau berkenan, tetapkan harga standar wahai Rasulullah, sehingga orang-orang bisa membeli, karena harga begitu
tinggi sekali. Namun para ulama yang mensyarah hadis ini mereka mengatakan tingginya harga yang terjadi ketika itu bukan karena ulah manusia, ya, bukan karena ulah sebagian manusia yang ingin mengambil keuntungan pribadi dengan menimbun, ya, tapi terjadi secara alami karena kelangkaan barang di pasar, akhirnya harga melonjak. Itu yang terjadi. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda menanggapi permintaan para sahabatnya, Innallaha huwal khaliq, sesungguhnya Allah dialah al-khaliq yang maha mencipta, al-qabid al-basit, yang menahan atau mencegah rizki kepada siapa atau dari siapapun yang dia kehendaki, al-basit, yang meluaskan rizki kepada siapapun yang dia kehendaki, ar-raziq, yang maha memberi rizki, al-musa'ir, dialah yang menetapkan harga, Allah Subhanahu wa taala. Wa inni la arju an alqallaha wa la yatlubuni ahadun bimadlamatin zalamtuha iyyahu fi dinin fi damin wala malin. Dan aku tidak ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala kemudian ada orang yang menuntut aku karena kezaliman yang terjadi karena aku, ya, terkait darah maupun terkait harta. Pertama, fawaid dari hadis ini jemaah sekalian disebutkan oleh para ulama, disebutkan beberapa nama Allah Subhanahu wa taala di sini. Yang pertama nama Allah, kemudian Al-Khaliq, kemudian Al-Qabitul Basit menurut sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan Al-Qabitul Basit ini harus disebutkan bergandengan sehingga dia layak menjadi nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Raziq, kemudian Al-Musa'ir. Al-Musa'ir ini apakah dia termasuk nama Allah Subhanahu wa taala? Khilaf di kalangan para ulama. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala termasuk yang berpendapat Al-Musa'ir ini adalah salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala karena memang disebutkan secara nas bergandengan dengan nama-nama Allah yang lain yaitu Ar-Raziq, Al-Musa'ir, Al-Khaliq, ya. Jadi Al-Musa'ir ini termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian ulama yang lain di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kemudian yang saya dengar langsung ketika ditanyakan tentang Al-Musa'ir ini dari Syekh Shalih Al-Fauzan, mereka semua mengatakan Al-Musa'ir ini bukan termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi sedang menyebutkan tentang sifat, salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di antara perbuatannya adalah dia yang menentukan harga di pasar, Allah Subhanahu wa taala. Karena takdirnya misalkan menyebabkan kelangkaan barang di pasar sehingga harga menjadi tinggi, itu termasuk salah satu perbuatan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya dan takdirnya. Sehingga kesimpulannya khilaf para ulama apakah Al-Musa'ir ini termasuk nama Allah ataukah tidak. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala bersama para ulama pendahulu beliau di antaranya Al-Qurtubi, Asy-Syaukani, mereka berpendapat Al-Musa'ir ini termasuk nama Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga boleh menamakan anak itu dengan menamakan diri atau menamakan anak itu dengan Abdul Musa'ir, itu boleh. Namun ulama yang lain mereka berpandangan di sini Rasulullah menyebutkan tentang salah satu sifat atau perbuatan Allah yaitu menentukan harga yang terjadi di pasar. Itu salah satu perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya, mirip dengan misalkan Allah disifatkan dalam nas falikul habbi wan nawa. Dia adalah zat yang membelah benih, biji-bijian sehingga bisa tumbuh tunasnya. Tapi Allah tidak dinamakan dengan nama Al-Falik, zat yang membelah. Tidak. Kemudian ini juga mirip dengan salah satu sifat Allah yang dia beristiwa di atas arsy misalkan,
kita bisa menyifatkan atau mengabarkan tentang Allah bahwasanya dia itu beristiwa tinggi di atas. Tapi para ulama tidak ada yang mengatakan bahwasanya di antara nama Allah itu mustawin, al-mustawi, tidak ada. Al-mustawi itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu syarat nama-nama Allah di samping harus disebutkan dalam nas Al-Qur'an ataupun sunnah, salah satu syaratnya adalah dia harus mengandung makna yang husna. Walillahil asma al-husna fad'uuhu biha. Maksudnya mengandung makna yang husna adalah dia mengandung makna puncak yang paling indah, paling baik, paling sempurna. Ya. Sementara al-musa'ir di sini, kata sebagian ulama yang mengatakan ini bukan termasuk nama Allah, al-musa'ir di sini dia tidak menempati puncak makna yang husna. Jadi ini hanya sekedar mengabarkan salah satu perbuatan atau sifat Allah. Dan kaidah para ulama menyebutkan bahwasanya babu as-sifat wa babul af'al awsa'u min babil asma. Berbicara tentang sifat dan perbuatan Allah itu lebih luas daripada berbicara tentang nama Allah. Kalau nama Allah ini lebih sempit, dibatasi oleh nas. Harus ada nas dari Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Adapun berbicara tentang sifat atau pengabaran tentang Allah, maka ini lebih luas, lebih fleksibel ya. Boleh kita mengabarkan tentang Allah itu bahwasanya dia adalah zat yang merencanakan segala sesuatu ya. Dia zat yang membelah biji-bijian, itu boleh walaupun itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Intinya hadis ini berbicara tentang salah satu nama Allah Ar-Raziq. Di samping juga namanya adalah Ar-Razzaq. Kemudian fawaid dari hadis ini jemaah sekalian, para ulama mengatakan ulil amri tidak boleh menetapkan harga standar kalau mahalnya harga barang itu disebabkan bukan karena ulah manusia. Ya, misalkan terjadi paceklik sehingga barang di pasar jadi langka sehingga harga naik, maka ulil amri tidak boleh, berdasarkan hadis ini, tidak boleh memaksa pedagang atau penjual itu misalkan menjual dengan harga tertentu. Ya, karena kelangkaan itu tidak disengaja. Namun jika kelangkaan barang di pasar itu disengaja, maka para ulama menjelaskan boleh bagi ulil amri itu untuk menetapkan harga standar. Adapun kalau kelangkaannya itu terjadi secara alami, itu adalah salah satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka justru kalau ditetapkan harga standar, dipaksa pedagang itu untuk menjual dengan harga tertentu di bawah harga yang berlaku di pasar, maka itu bisa menimbulkan kezaliman. Karena kecenderungannya pada situasi seperti itu pedagang akan menahan diri untuk tidak mau menjual, sehingga akan terjadi kelaparan yang masif sifatnya. Inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau bersabda, wa inni la arju an alqallaha wa la yatlubuni ahadun bimadlamatin. Saya sungguh berharap bertemu Allah, tidak ada seorang pun yang datang menuntutku kelak di hari kiamat gara-gara aku menetapkan harga pasar yang menimbulkan kezaliman. Ini maksud dari hadis ini ya. Kemudian apa makna Ar-Razzaq dan apa makna apa makna Ar-Razzaq? Syekh di sini mengatakan Ar-Razzaq ay al-mutakaffilu bi arzaqil ibadi, yang menanggung rizki segenap hamba. Al-qa'im ala kulli nafsin bima yuqimuha min qutiha. Dialah yang berdiri, Allah Subhanahu wa taala mengurus setiap jiwa terkait apa yang dibutuhkan oleh jiwa tersebut berupa rizki, makanan pokok atau hal-hal lain yang terkait dengan kebutuhan hamba. Dialah yang mengurus itu semua, Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Ar-Razzaq
Kemudian Ar-Razzaq ini juga mengikuti, kalau dalam bahasa Arab dia mengikuti sighah mubalaghah, pola fa'al ya. Dia mengikuti pola itu yang bermakna bahwasanya Allah sangat banyak dan tidak putus-putus dalam memberikan rizki kepada hamba-hambanya, tidak putus-putus. Semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, menciptakan makhluknya, Allah tidak pernah putus-putus memberikan rizki, kebutuhan hambanya. Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surat Hud ayat yang ke-6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun binatang di muka bumi melainkan atas Allah lah tanggungan rizkinya. Ini semua rizki segenap makhluk yang ada di bumi, di dasar bumi sekalipun, bahkan di dasar lautan, maka Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdi'aha. Sampai-sampai disebutkan bahwasanya Allah tahu di mana tempat penyimpanan makanan hewan tersebut, di mana sarangnya. Allah detail tahu. Allah hantarkan bahkan rizkinya ke situ. Wa qala ta'ala wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Naam. Wa qala ta'ala wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Surat Al-Ankabut ayat yang ke-60 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la tahmilu rizqaha wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Dan binatang-binatang melata tidak ada yang mampu mengantarkan rizkinya kepada mereka. Allah lah yang mengantarkan rizkinya kepada mereka dan kepada kalian. Nah, ini semua yang menyebutkan bahwasanya di antara sifat dan perbuatan Allah sekaligus nama Allah Subhanahu wa taala adalah mengantarkan rizki untuk makhluknya. Dalam surat Al-Baqarah 212, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa hisab. Ya, tanpa ada batasan tertentu. Ini dalam surat Al-Isra ayat yang ke-30, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dan dialah yang menentukannya. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terkait penyebutan sifat dan perbuatan Allah yang memberikan rizki di dalam nas Al-Quran itu disebutkan dalam dua bentuk, fi maqamain. Yang pertama adalah maqamut tafadduli wal imtinan, ya. Kemudian yang kedua adalah maqamud da'wati ila ta'ati wal khairi wal ihsan. Allah menyebutkan sifat atau perbuatannya memberi rizki ini dalam konteks Dia menyebutkan anugerah-anugerahnya untuk hamba. Ini konteks yang pertama. Kemudian yang konteks yang kedua adalah ketika Allah memerintahkan hambanya untuk taat, melakukan kebaikan dan melakukan perbuatan ihsan. Itu juga Allah sebutkan sifat-sifatnya dan perbuatannya yang memberikan rizki kepada hamba tersebut. Contoh yang pertama, konteks yang pertama, misalkan dalam surat An-Nahl, di sini di ayat yang ke-72, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan dari diri kalian pasangan. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Dialah yang telah menjadikan untuk kalian dari istri-istri kalian anak-anak, keturunan, dan dialah yang telah memberikan rizki yang baik kepada kalian. Ini dalam konteks penyebutan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak ayat yang seperti ini. Contohnya misalkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-70, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kemudian Allah sebutkan nikmat dan anugerahnya yang lain. Allah tundukkan
lautan dan bumi ini bisa dilalui atau bisa dijadikan tempat berjalan oleh manusia. Wa razaqnahum minat thayyibat. Kemudian kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami lebihkan manusia itu di atas kebanyakan makhluk-makhluk yang kami ciptakan. Ini dalam konteks Allah menyebutkan kelebihan anak Adam, kelebihan keistimewaan manusia dibandingkan makhluk-makhluk yang lain, hewan, tumbuhan, ya, batu, gunung dan seterusnya. Kemudian dalam konteks yang kedua, yaitu konteks ketika Allah menyebutkan kewajiban manusia untuk taat, melakukan kebaikan dan perbuatan ihsan, dicontohkan di banyak tempat juga dalam Al-Quran. Misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21-22, Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakumul ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap manusia, ibadahilah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kemudian Allah menyebutkan setelahnya, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai tempat tinggal, layak dan pantas untuk menjadi tempat tinggal bagi kalian. Was-samaa'a binaa'a. Dia yang menjadikan langit ini menjadi atap, ya, bangunan yang sangat kokoh dan besar. Wa anzala minas samaa'i maa'a. Dia yang menurunkan dari langit itu air. Fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Allah keluarkan, ya, melalui sebab air yang turun dari langit itu Allah keluarkan tumbuhan, buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki dari kalian. Ini Allah menyebutkan tentang salah satu perbuatannya, ya, menyebab yang dia adalah sebab utama makhluk itu mendapatkan rizki. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka kemudian Allah menyebutkan konsekuensinya, wajib kalian untuk beribadah hanya kepadaku, jangan kalian buat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian mengetahui. Ini dalam konteks perintah bertauhid. Allah sebutkan salah satu alasan kenapa kita harus bertauhid adalah karena kita dikasih makan, dikasih rizki, dikasih minum oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari, setiap saat. Yang andai kata kalau Allah berkehendak, ya, walaupun makanan itu ada di hadapan kita, minuman ada di hadapan kita, kalau Allah berkehendak minuman ini tidak akan bisa kita minum. Bisa saja dalam sekejap Allah menjadikan seseorang itu stroke misalkan, nggak bisa ngangkat minumannya, atau menjadikan tenggorokannya tertutup selama-lamanya. Na'udzubillah, Allah Maha Mampu. Taib. Kemudian misalkan dalam surat Fatir ayat yang ketiga, Ya ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai manusia, ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kalian. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Adakah pencipta yang lain selain Allah yang memberikan kalian rizki dari langit dan dari bumi? Kemudian apa kata Allah? La ilaha illahu fa anna tufakun. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain Dia. Maka dari arah manakah kalian diselewengkan dari tauhid? Ini semua ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya konsekuensi keimanan, salah satu konsekuensi terbesar keimanan kita kepada nama Allah Ar-Razzaq, Ar-Razik adalah kita beribadah hanya kepada Dia. Dia yang memberikan kita rizki. Tidak boleh beribadah kepada makhluk yang tidak bisa memberikan rizki kepada kita. Enggak boleh. Makhluk itu hanya menjadi sebab atau perantara sampainya rizki kepada kita. Adapun yang memberikan rizki tersebut, merencanakan dan mentakdirkannya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rizki Allah sebagaimana rahmat Allah dibagi menjadi dua oleh para ulama. Wa rizqullahi li'ibadihi naw'an. Rizki Allah untuk hamba-hambanya itu ada dua macam. Al-awwal rizqun 'ammun, rizki yang sifatnya umum. Yashmalul barr wal fajir.
mencakup orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat, orang-orang yang banyak bermaksiat. Ini semuanya dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'min wal kafir, orang mukmin, orang kafir semuanya dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal awwalina wal akhirin, orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akan datang terakhir, itu semuanya dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa rizqul abdan. Namun perlu dicatat, rizki yang sifatnya umum ini adalah rizqul abdan, rizki yang sifatnya materi atau fisik, rizki untuk badan saja. Kemudian di antara sifat dari rizki yang sifatnya umum ini adalah wala ya'ni rizqahu subhanahu lil kafir wa tawsi'atahu alaihi bil amwali wal aulad wa nahwu dzalika ridahu anhu. Tidak berarti ketika Allah memberikan rizki yang melimpah kepada orang kafir atau orang fasik misalkan, itu tidak berarti bahwasanya Allah ridha kepadanya. Berarti rizki yang sifatnya umum ini bukanlah dalil keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya banyak di dalam Al-Quran. Fa innahu subhanahu yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Karena Allah Subhanahu wa taala dia memberikan dunia kepada siapa saja, kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Allah kasih. Bahkan seringkali orang-orang yang dimurkai oleh Allah diberikan kelebihan, kelimpahan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Qarun, Fir'aun, Namrud dan yang lainnya. Orang-orang kafir kebanyakan ditunaikan jatah mereka di dunia, sehingga mereka tidak dapat jatah di akhirat. Waliyadzubillah. Dalam surat Saba 35-30 sampai dengan seterusnya 37 disebutkan wa qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Orang-orang musyrik terdahulu mereka mengatakan, kami ini paling banyak hartanya, paling banyak anak-anaknya, paling banyak keturunan. Wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kami tidak pernah diazab, tidak pernah mendapatkan musibah yang berat. Mereka berdalil dengan hal ini bahwasanya ini bukti Allah mencintai mereka dan meridhai mereka dan meridhai perbuatan kesyirikan mereka. Ini dalil mereka, orang musyrikin. Namun disuruh bantah oleh Allah. Kul, katakanlah, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbku, dia melapangkan rizki kepada siapa yang dia kehendaki, wa yaqdir, dan dia yang menentukan batasannya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahui tentang hakikat ini. Banyak orang menganggap dirinya sehat-sehat, kemudian banyak mendapatkan nikmat, kekayaan, anak istrinya sehat-sehat, kemudian semuanya juga kaya raya. Mereka tertipu dengan itu sehingga menganggap, oh ini tanda Allah meridhai saya, menyayangi saya, jalan yang saya tempuh ini benar. Allah bantah yang seperti itu. Dalam surat Al-Fajr Allah sebutkan, ya, فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Adapun manusia ketika mereka diuji, perhatikan di sini garis bawahi, idza ma btalahu rabbuhu, ketika mereka diuji oleh Rabb mereka, fa akramahu, dia dimuliakan, wa na'amahu, diberikan nikmat-nikmat yang banyak, fa yaqulu rabbi akraman, kemudian dia mengatakan, oh ini bukti dan tanda bahwasanya Allah memuliakan saya. Sebaliknya mereka mengatakan, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Sebaliknya ketika dia ditimpa kesusahan, kemelaratan, kemiskinan misalkan, padahal Allah menyebutkan itu juga ibtalahu, itu adalah ujian. Sebagaimana di ayat sebelumnya Allah menyebutkan itu juga ujian. Jadi kekayaan, kemiskinan sama-sama ujian.
faqadara alaihi rizqahu, dibatasi rizkinya, fayaqulu rabbi ahanan, dia justru mengatakan Allah tidak memuliakan saya, Allah menghinakan saya. Maka Allah bantah, kalla, bukan seperti itu. Maksudnya apa? Laisa kullu man na'amahu fid dunya fahuwa karimun alayya. Bukan semua orang yang diberikan nikmat di dunia bukan berarti dia itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana wala kullu man qadartu alaihi rizqahu fahuwa muhanun ladayya. Sebagaimana tidak semua orang yang dijadikan miskin oleh Allah Subhanahu wa taala atau dibatasi rizkinya, sering sakit-sakitan misalkan di dunia atau sering dapat musibah, bukan berarti mereka itu hina di sisiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal ghina wal faqru was sa'atu wad dhiq ibtila'un minallah. Namun kedua-duanya, kekayaan, kefakiran, kelapangan dan kesempitan, itu semua adalah pada hakikatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, liya'lama asy-syakira minal kafir was-sabira minal jazi', agar terbukti dengan jelas siapa hamba-hambanya yang bersyukur, siapa yang kufur, dan siapa yang bersabar dan siapa yang tidak bersabar. Itu maksud dan tujuan utamanya. Allah memberikan ujian berupa kekayaan dan kemiskinan. Sehingga dari sini kita nggak boleh silau, jemaah sekalian, nggak boleh silau dengan peradaban Barat, peradaban orang-orang kafir yang mereka diberikan kelebihan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak menunjukkan bahwasanya Allah ridha dengan mereka. Sebagaimana kita juga tidak boleh tertipu dengan penyimpangan orang-orang yang menyimpang dalam agamanya. Ternyata mereka diberikan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pengikutnya, banyak, ya, terkenal, kemudian dieluk-elukan di media sosial. Ya, semua orang memuji-mujinya. Jangan silau, ya. Belum tentu itu bentuk pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan bukti penyimpangan dia itu adalah sesuatu yang benar, tidak. Ya. Taib, an-naw' ats-tsani, jenis rizki Allah yang kedua adalah rizqun khasun, rizki yang sifatnya khusus. Ini yang menjadi target utama kita, yang wajib kita kejar, wajib kita upayakan. Wa huwa rizqul qulubi, dan dia dalam bentuk rizki al-qulub, bagi hati, taufik, ya, diberikan kesabaran oleh Allah, kemudian diberikan kemauan untuk menuntut ilmu, diberikan kesabaran duduk di majelis ilmu, kesabaran dalam mendidik anak. Itu semua adalah rizqul qulub. Ketenangan, ketentraman misalkan berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini bahkan jauh lebih nikmat, dan andai kata ini dirasakan oleh mereka, para pencari dunia, niscaya mereka akan berupaya merebutnya sebisa mungkin. Wa taghdhiyatiha bil ilmi wal iman, termasuk rizki berupa ilmu, itu rizqul qulub, rizki buat hati, dan tidak semua Allah berikan ilmu. Wal iman, keimanan, termasuk juga ar-rizqul halal, rizki untuk badan tapi rizki yang halal, itu termasuk rizki yang sifatnya khusus. Karena betapa banyak manusia mencari rizki dari yang haram, rizkinya dia cari dari jalan yang haram, sehingga dia menjadi sesuatu yang haram tumbuh pada tubuhnya dari yang haram, na'udzubillah. Fannaru aula bihi, daging yang tumbuh dari yang haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka neraka, api neraka itu lebih layak untuknya. Yang mana rizki yang halal ini akan menolong hamba untuk melakukan amal saleh. Dia berpengaruh, jamaah. Ya, rizki yang halal walaupun dia sedikit, walaupun menurut orang itu bukan makanan yang katakanlah bergizi tinggi, tapi Allah memberikan keberkahan pada makanan yang halal sekalipun dia sedikit.
dari yang sedikit itu Allah memberikan kemampuan kepadanya bisa melakukan amalan-amalan yang tidak mampu dilakukan oleh orang-orang yang setiap hari misalkan makan makanan yang sehat tapi dari yang haram. Na'udzubillah. Dari uang atau duit yang haram. Ya, kita lihat betapa banyak orang yang di masa tuanya misalkan dia mampu melakukan amalan-amalan yang bahkan tidak mampu dilakukan oleh anak muda sekalipun. Dan itu banyak terjadi di kalangan salaf. Padahal mereka sudah hampir 100 tahun atau bahkan lebih dari 100 tahun. Di saat yang sama banyak orang yang masih muda, stroke, lumpuh, tidak mampu berbuat banyak. Ini keberkahan, salah satu penyebabnya adalah keberkahan rizki yang halal. Dan itu termasuk rizki yang sifatnya khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan wa hadza khassun bil mu'minin. Rizki yang sifatnya khusus ini khusus untuk orang-orang beriman, namun ini yang perlu dicatat ala maratibihim minhu. Rizki yang sifatnya khusus ini dia bertingkat-tingkat, berbanding lurus sesuai dengan tingkatan hamba, tingkatan iman dan amal solehnya. Ini dia. Maka semakin tinggi tauhid seseorang, iman seseorang kepada Allah, semakin kuat yakinnya, semakin banyak amal solehnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin banyak Allah melimpahkan rizki yang sifatnya khusus ini. Ya. Sesuai dengan ma taqtadhihi hikmatuhu wa rahmatuhu, sesuai dengan hikmah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad hadzara subhanahu ibadahu minal insyighali bi rizqid dunya al-fani an rizqil akhirah al-baqi. Dan Syekh mengingatkan kita di sini, Allah mentahdzir, memberikan peringatan yang keras ya, kepada hamba-hambanya dari kesibukan mencari rizki yang sifatnya umum. Sibuk mencari rizki dunia yang sifatnya umum, yang akan fana, yang akan hilang, sehingga melupakan dan melalaikan dia dari rizqul akhirah al-baqi, rizki akhirat yang akan kekal abadi. Termasuk rizki yang sifatnya khusus adalah rizki di akhirat, rizki di alam barzakh. Itu ada rizki nanti di alam kubur jamaah. Berdasarkan dalil-dalil ada rizki di alam kubur. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Jangan kalian menyangka orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala mereka itu mati, tidak dapat apa-apa di kuburnya. Tidak, mereka itu hidup di dalam kuburnya dan dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rizki di dalam kubur ini termasuk rizki yang sifatnya khusus. Orang kafir nggak dapat. Orang kafir nggak dapat. Bahkan bisa jadi berdasarkan dalil-dalil orang fasik, orang fajir tidak dapat rizki di dalam kubur, dapatnya siksa. Na'udzubillah. Kemudian nanti di padang mahsyar ada rizki juga yang sifatnya khusus. Minum di telaga Rasulullah SAW itu termasuk rizki yang sifatnya khusus, yang Allah berikan berdasarkan tingkatan mukmin. Makanya ada orang mukmin ada orang Islam nanti diusir dari telaganya Rasulullah SAW. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya rizki Allah yang sifatnya khusus ini juga Allah pilih-pilih. Ya, Allah berikan kepada siapa yang berhak, sekalipun dia mukmin. Ya. Maka ini yang kita upayakan jemaah sekalian. Allah mentahdir orang-orang yang lalai dari rizki yang sifatnya khusus ini, rizki akhirat ini, karena dia sibuk dengan rizki yang sifatnya umum di dunia. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kalian itu akan sirna, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang akan kekal abadi. Wallahi para jamaah ya, dulu ulama salaf mengatakan andai kata surga itu terbuat dari tanah bukan emas, tapi dia abadi, maka itu tetap jauh lebih layak untuk kita perjuangkan daripada dunia ini, sekalipun dunia ini terbuat dari emas, tapi dia akan hancur.
Ya, itu dia jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkait nama Allah Ar-Razzaq, Ar-Raziq, Ar-Raziq. Terakhir, cara kita beribadah menyangkut nama Allah Ar-Razzaq, Ar-Raziq ini ada dua sesuai dengan firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Berdoalah kepada Allah dengan menggunakan nama-namanya yang husna. Berdoa kepada Allah ada dua, du'aul mas'alah, meminta secara langsung dengan nama-nama Allah. Di sini terkait nama Allah, kita minta rizki misalkan, maka kita gunakan nama Allah ini. Ya Razzaq, Ya Raziq, Anta khairur raziqin, urzuqni. Wahai Zat yang maha memberi rizki, Engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki, berilah aku rizki. Ya, rizki yang sifatnya khusus terutama. Ya, itu yang kita minta jamaah sekalian. Kemudian doaul ibadah, berdoa dengan beribadah menggunakan beramal menggunakan konsekuensi makna dari Ar-Razzaq, Ar-Raziq. Salah satunya adalah misalkan ya bertauhid. Ya, bertauhid. Kemudian yang kedua yakin, mengupayakan ibadah yakin di dalam hati. Al-yakin ini kan ibadah hati. Yakin bahwasanya mustahil kita akan mati kalau belum rizki kita itu sempurna kita konsumsi, mustahil, tidak akan mati kita. Ya. Orang itu mati kalau memang sudah waktunya, rizkinya habis, ya mati dia. Ya. Maka jangan pernah khawatir dengan rizki Allah Subhanahu Wa Taala, maka harus yakin, Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna ruhal kudus nafatha fi ru'i. Sesungguhnya Jibril dia membisikkan ke dalam hatiku. Ya, ini tentu wahyu dari Allah disampaikan oleh Jibril. Apa yang dibisikkan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW? Anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa hatta tastawfiya wa tastaw'iba rizqaha. Sesungguhnya satu jiwa, siapapun dia, tidak akan mati sampai dia sempurna ajalnya, umurnya, jatah umurnya, dan sampai dia mengkonsumsi semua jatah rizkinya. Kemudian kata Nabi, fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah dalam mencari rizki. Kemudian kata Nabi, wala yahmilanna ahadakum istibta'ur rizqi an yatlubahu bi ma'siyatillah. Jangan gara-gara kalian merasa rizki Allah itu telat datangnya, ya. Jangan gara-gara itu kalian mencari rizki Allah itu melalui jalan yang haram, dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'atihi. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diraih rizki yang sifatnya khusus dari sisinya kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak ketaatan, insyaallah rizki Allah akan melimpah. Ya, sekalipun tampaknya secara zahir itu seret, tapi kalau Allah sudah berikan rizki yang sifatnya khusus, maka keberkahannya itu sampai ke anak keturunan kita. Ya, sampai ke alam barzah, sampai ke akhirat, sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara beberapa cara kita mengamalkan makna dari Ar-Razzaq, Ar-Raziq. Yakin akan rizki Allah Subhanahu wa taala, dan santai saja hidup di dunia ini, santai saja. Ya, kita tidak akan mendapatkan lebih dari jatah yang Allah telah jatahkan, tidak akan kurang sedikit pun. Ya, jadi santai aja. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم